secara resmi melantik saudara-saudara sebagai warga negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang telah dibacakan. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Striker Oxford United, Al Romeni secara resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI) pada hari ini. Dengan status barunya ini, ia siap memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diandalkan untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Selain dirinya, proses naturalisasi juga tengah dijalani oleh Jairo Riedewald. Targetnya kedua pemain ini bisa segera bergabung sebelum timnas Indonesia menghadapi laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Sebelumnya, pengajuan kewarganegaraan Romeni telah mendapat persetujuan dari Komisi X dan 13 DPRI pada 4 Februari 2025, sementara pengesahan Jairo Riedewald masih mengalami kendala. Selain itu, dua pemain muda keturunan, Dion Marks dan Tim Gaypens, juga menjalani proses yang sama demi memperkuat timnas Indonesia U20. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan bahwa pengambilan sumpah WNI untuk ketiga pemain ini berlangsung pada 8 Februari 2025. Proses ini dilakukan di luar negeri, tepatnya di London. Meskipun waktu pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti, Dito mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPR yang telah mendukung kelancaran proses naturalisasi ini. Menurutnya, semua tahapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, memungkinkan Ole Romeni dan rekan-rekannya segera bergabung dengan timnas Indonesia. Sebelum resmi menjadi WNI, Ole Romeni telah menyatakan antusiasmenya untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku merasa terhormat bisa memperkuat negara yang memiliki hubungan erat dengan keluarganya. Ole Romeni juga menyoroti besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola yang membuatnya semakin tidak sabar untuk merasakan atmosfer pertandingan di tanah air. Saya tidak sabar untuk bermain untuk negara sebesar itu. Nenek saya lahir di sana, ujar Ole Romeni, dikutip dari Oxford Mail. Ole Romeni baru saja bergabung dengan Oxford United dari FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin 2025. Debutnya di divisi Championship bersama klub barunya cukup impresif, bahkan hampir mencetak gol dalam pertandingan melawan Stoke City. Dengan kehadiran Ole Romeni, diharapkan lini serang timnas Indonesia semakin tajam dan mampu bersaing di level internasional, khususnya dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada kiprahnya bersama skuad Garuda di laga-laga mendatang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab fullback kiri Go Ahead Eagles, DN James, belak-belakan siap memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini, kelahiran Surabaya, sangat bahagia jika mendapat panggilan membela skuad Garuda. Saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, namun saya harus fokus kepada Go Ahead Eagles terlebih dulu. Lalu kita lihat nanti apakah saya dapat pemanggilan atau tidak, kata Dian James. Pemain yang telah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan Eredivisie 2024-2025 ini mengatakan timnas Indonesia memiliki skuad yang bagus saat ini. Ditambah dengan staf kepelatihan baru yang dipimpin Patrick Kluivert. Pesepak bola 24 tahun ini optimistis timnas Indonesia bisa lebih baik lagi. Indonesia merupakan negara yang indah. Mereka mempunyai skuad yang hebat saat ini, tentunya dengan staf pelatih yang baru. Saya siap bermain di level internasional bersama timnas Indonesia, sambung pemain bertinggi badan 177 cm ini. 1. DN James bersaing sepadan Calvin Verdong di posisi fullback kiri timnas Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain di sektor kiri pertahanan? Sebut saja Calvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Nathan Joe Aon. Dari nama-nama di atas, hanya Calvin Verdong yang tampil stabil baik bersama timnas Indonesia maupun klubnya.
Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan pesaing sepadan Kelvin Verdong di posisi fullback kiri. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026 jika Dian James didekati PSSI dan kemudian dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Tentunya berkah luar biasa bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda semakin banyak dihuni pemain-pemain yang eksis di kasta teratas sepak bola Eropa. Tenaga Dian James dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jika PSSI langsung bergerak, Dian James bisa diandalkan untuk laga Juni 2025. Timnas Indonesia akan menjamu Cina 5 Juni 2025 dan tandang ke markas Jepang 10 Juni 2025 di dua laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia masih dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026 sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tanpa naturalisasi, Luke Xavier Keith berstatus WNI, harapan baru timnas. Dalam dunia sepak bola Indonesia, nama Luke Xavier Keith semakin diperdebatkan. Pemain muda berdarah Indonesia-Australia ini saat ini bermain di Liga 2 Yunani. Untuk memperkuat timnas Garuda, Luke tidak perlu melalui proses naturalisasi karena dia adalah warga negara Indonesia, double NI. Manfaat yang signifikan yang mungkin membuka banyak peluang baginya di bawah komando Patrick Kluivert. Luke sudah sangat muda ketika dia memulai karirnya di Eropa. Dia terus bermain sepak bola dan bergabung dengan Walthamstow FC di Inggris, klub semi-profesional yang memberinya pengalaman baru. Ia membuat kemajuan besar pada musim berikutnya dengan bergabung ke Liga 2 Yunani, memperkuat Diagoras Rodo, meskipun ia masih tidak banyak bermain di sana. Setelah menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno tahun lalu, peluang Luke untuk bergabung dengan timnas Garuda menjadi perbincangan hangat. Spekulasi tentang kemungkinan dirinya menjadi bagian dari semakin diperkuat saat pelatih timnas Indonesia baru, Patrick Kluivert. Luke dengan statusnya sebagai WNI memiliki peluang besar untuk masuk dalam radar pelatih. Fleksibilitasnya di lapangan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan timnas yang terus mencari pemain dengan kualitas dan pengalaman bermain di level Eropa. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi kepada DPR RI setelah proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia sudah disetujui. DPR RI memberikan persetujuan terkait berkas naturalisasi untuk Dion Marks, Tim Guypens, dan Ole Romeni. Ole akan memperkuat timnas senior dan diprediksi mendapatkan kesempatan debut pada bulan Maret nanti. Ketum PSSI, Erick Thohir menyampaikan apresiasi penuh setelah DPR RI memberikan rekomendasi 3 pemain tersebut. Selain itu, proses yang dilewati cukup cepat dan ini sangat penting untuk timnas. Mereka akan melakukan sumpah WNI dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi 10 dan 12. Yang memungkinkan proses naturalisasi Ole dan 2 pemain muda untuk U20 kita berjalan dengan segera, kata Erick Thohir dari rilis yang diterima. Ole yang berposisi sebagai striker akan sangat penting perannya di timnas Indonesia. Ini jadi langkah untuk memaksimalkan semua potensi agar bisa semakin menambah kekuatan di timnas. Terlebih para pemain tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah amunisi timnas yang akan menjalani laga-laga krusial. Lanjutnya, berkarir di Oxford United, Ole bisa jadi sosok sentra di skuad Garuda saat ini. Pasalnya, skuad Garuda sering mengandalkan Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger. Dengan adanya striker yang berkualitas diharapkan menjadi jawaban dari sektor penyerangan timnas yang lebih maksimal. Apalagi, masalah tersebut sering terjadi dan membuat Indonesia dalam beberapa laga gagal mendapatkan kemenangan. Skill Ole sangat mumpuni. Apalagi sejak perkuat Oxford, dia sudah 3 kali membela klub itu. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Oxford, Gary Rowett, penampilannya di 2 laga tersebut dinilai baik, walaupun baru bergabung dalam tim. Saya harap ia bisa menjadi andalan baru timnas untuk cetak gol ke gawang lawan. Tutupnya. maybe something in the air.
Or am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk straight. Bocoran Hamdan Hamidan, Miliano Jonathans adalah striker grade A yang gagal dinaturalisasi di era Shin Tae-yong. Miliano Jonathans ternyata merupakan sosok striker grade A yang gagal dinaturalisasi ketika timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong. Fakta ini diungkapkan oleh staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamidan. Hamdan mengungkapkan bahwa ia pertama kali menemukan bakat Miliano Jonathans ketika mulai mendapatkan tugas dari PSSI untuk membantu proses naturalisasi pemain-pemain diaspora yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Karena pekerjaan sebelumnya sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Diaspora Network United, Hamdan memiliki data melimpah soal pemain-pemain diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Data inilah yang diberikan kepada jajaran pelatih timnas Indonesia yang saat itu masih diasuh Shin Tae-yong. Pada Juni 2021, saya mendapatkan SK untuk membantu persiapan timnas Indonesia U20, dimulai dari trial pemain diaspora. Saat itu mencari pemain diaspora untuk U20 tidak mudah, kata Hamdan. Kemudian ada beberapa nama dan diskusi. Saya pun menunjukkan database yang saya miliki kepada Coach Jin. Dia kan yang menghandle analis timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. The energy chase to be ruthless. Ia menambahkan, striker grade A. Hamdan menjelaskan nama Miliano Jonathans sempat disodorkan kepada staf pelatih yang ketika itu membutuhkan pemain di posisi penyerang. Menurut Hamdan, Miliano adalah pemain yang masuk kategori grade A. Pasalnya, ketika usianya masih sangat muda, Miliano sudah pernah mengukir penampilan di Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda saat masih memperkuat Vitesse. Waktu itu, mereka mencari striker. Saya pun menyampaikan jika ada striker bagus namanya Miliano Jonathans. Pemain itu sebetulnya adalah grade A-nya Shin Tae-yong, ujar Hamdan Hamidan. Jadi, waktu itu matriks saya sederhana. Pertama, pemain ini harus punya kontrak profesional di klubnya. Setelah itu, dia harus segera mengukir debut. Saat itu, Miliano sudah 3 kali tampil di Eredivisie bersama Vitesse. Lanjut dia. I'm not wasting any more time. Setelah dipantau tim analis timnas Indonesia, Hamdan memperoleh kabar jika Shin Tae-yong tertarik untuk melihat kualitas Miliano Jonathans. Namun tak dijelaskan secara pasti mengapa proses naturalisasinya batal. Hingga akhirnya, staf pelatih timnas Indonesia memilih 3 nama pemain keturunan Belanda yang sampai saat ini masih aktif menjadi andalan, yakni Rafael Struijk, Justin Hubner, serta Ivar Jenner. Ketika saya kasih nama Miliano, itu dipelajari oleh tim pelatih hingga 4 hari. Kemudian saya dikabari kalau Coach Shin Tae-yong tertarik untuk melihat pemain ini. Begitu juga dengan nama Ivar Jenner hingga Justin Hubner, kata Hamdan. It look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. DPR kasih restu, timnas Indonesia kedatangan 3 pemain naturalisasi tapi PSSI belum mau berhenti. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI memberi restu kepada PSSI untuk melakukan proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ini jadi kabar baik bagi penggemar sepak bola di tanah air, karena bukan cuma 1 nama yang disetujui DPR RI untuk dinaturalisasi menjadi penggawa timnas Indonesia. Total ada 3 pemain, yakni Ole Romeni, Dion Mark, dan Tim Gaypens. Restu untuk melakukan naturalisasi diberikan kepada PSSI oleh Komisi 13 DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum, dan PSSI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin 3 Februari 2025. Tim Gaypens dan Dion Mark X hadir langsung dalam rapat kerja kali ini melalui telekonferensi video, sementara Ole Romeni yang bermain untuk Oxford United di divisi Championship Inggris tidak terlihat. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, memaparkan alasan PSSI ingin menaturalisasi 3 pemain ini. Disebutkannya oleh Romeni, Dion Mark, dan Tim Gaypens memiliki kualitas yang dibutuhkan. Dion dan Tim diproyeksikan oleh PSSI untuk menambah kekuatan di skuad timnas Indonesia U20. Sementara Ole memang untuk menambah amunisi timnas Indonesia senior. Dari ucapan Sumarji, PSSI menyiratkan masih mau melanjutkan program naturalisasi di skuad timnas Indonesia U20 karena ada beberapa posisi yang menurutnya perlu diperkuat. Untuk Dion dan Tim diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20. Secara kualitas masih butuh beberapa pemain di beberapa posisi, kata Sumarji. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care.
Setelah Alex Pastor tiba di Jakarta dalam rangka menggalang strategi serta kerjasama dengan para pemangku kepentingan di PSSI. Dalam kesempatan tersebut, figur strategis Dhani Lanzaat mengungkapkan secara eksklusif kerangka calon pemimpin naturalisasi Grade A yang berasal dari keturunan Belanda. Kedatangan Alex Pastor di Jakarta disambut dengan antusiasme tinggi dari komunitas olahraga supporter timnas Garuda. Pastor, yang dikenal sebagai sosok visioner dalam dunia sepak bola dan manajemen tim, dikabarkan akan memainkan peran penting dalam merancang strategi jangka panjang bagi program naturalisasi PSSI yang tengah digalakan oleh pihak terkait. Dalam konferensi pers yang diadakan di salah satu gedung pertemuan elit di Jakarta, Pastor menyampaikan, "Kehadiran saya di sini bukan semata untuk mengamati, namun untuk turut menyusun visi dan misi yang akan membawa sinergi antara talenta lokal dan calon pemain naturalisasi berkaliber tinggi." Dhani Lanzaat dan kerangka calon pemimpin naturalisasi. Di sela-sela agenda kunjungan, Dhani Lanzaat yang telah lama dikenal sebagai figur kunci dalam proses seleksi dan pembinaan pemain naturalisasi, membuka informasi mengenai kerangka calon pemimpin naturalisasi Grade A keturunan Belanda. Menurut Lanzaat, calon tersebut telah melalui serangkaian proses evaluasi ketat yang mencakup aspek teknis kepemimpinan hingga integrasi budaya. Calon pemimpin yang kami rancang adalah sosok yang tidak hanya memiliki kualitas permainan di lapangan, tetapi juga karakter kepemimpinan yang mampu menjembatani kedua dunia, antara nilai-nilai lokal dan keunggulan sistem pelatihan Eropa. Kami menyebutnya Grade A karena potensinya yang luar biasa untuk membawa tim ke level internasional, ungkap Dhani Lanzaat dengan penuh keyakinan, harapan, dan langkah ke depan. Kerangka yang telah dibongkar Lanzaat menunjukkan adanya perencanaan matang supaya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Alex Pastor dalam sambutannya menambahkan, kerjasama dengan para ahli seperti Dhani Lanzaat merupakan sinergi yang luar biasa. Forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan potensi naturalisasi, tetapi juga tentang menciptakan sebuah tim yang harmonis dan siap berkompetisi di level global. Antusiasme yang terlihat dari para pihak yang terlibat menandakan bahwa proyek naturalisasi ini memiliki fondasi yang kuat dan visi yang jelas. Dengan adanya kerangka calon pemimpin naturalisasi Grade A ini, harapan akan lahirnya generasi baru yang mampu membawa harum nama bangsa semakin nyata. Kesimpulan, kedatangan Alex Pastor ke Jakarta dan pengungkapan kerangka calon pemimpin oleh Dhani Lanzaat merupakan momentum penting dalam perjalanan transformasi tim nasional. Melalui sinergi antara keahlian manajerial dan dedikasi dalam pembinaan talenta, diharapkan langkah strategis ini akan membawa perubahan positif dan mengukir prestasi gemilang di kancah internasional. Keturunan Indonesia dimulai pekan depan. Siapa saja? Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia dimulai pekan depan. Mereka adalah Ole Romeni, Tim Gaypens, dan Dion Marks. Sebelumnya tersiar kabar kalau 3 pemain itu akan diambil sumpah setia warga negara Indonesia One Ice pada 8 Februari 2025. Informasi itu diungkapkan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Rabu 29 Januari. Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang kami akan mengambil sumpah, mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, kata Supratman. Jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan berserta dan 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya, imbuhnya. Pernyataan itu cukup mengejutkan publik mengingat pemerintah sudah menetapkan jadwal pengambilan sumpah WNI. Padahal, proses pemain yang bersangkutan belum dibahas oleh DPR RI yang merupakan prosedur wajib dari naturalisasi. Terkait hal itu, Menpora Dito memberikan titik cerah. Politisi Partai Golkar itu menyampaikan proses naturalisasi oleh Romeni, Dion Marx, dan Tim Gaypens akan mulai dibahas lewat rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 dan Komisi 12 DPR RI pada pekan depan. Iya, begitu pekan depan dibawa ke DPR. Kami selesaikan proses itu tahap demi tahap, ucap Menpora Dito kepada wartawan. Rapat dengar pendapat dengan DPR RI jadi proses penting dalam alur naturalisasi. Jika langkah itu bisa dilewati, maka naturalisasi Romeni, Gaypens, dan Marx akan langsung diparipurnakan oleh DPR RI. Setelah itu, persetujuan DPR RI akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk penerbitan keputusan Presiden, Kepres. Jika sudah terbit, 3 pemain itu baru bisa menjalani prosesi pengambilan sumpah WNI dan tahap terakhir adalah perpindahan
perpindahan federasi. Seperti diketahui, Romeni diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara Marks dan Guy Pence awalnya diproyeksikan untuk memperkuat Indonesia U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. PSSI terus memburu pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri, dan salah satu nama yang kini masuk dalam daftar incaran adalah Milien Manhoef. Milien Manhoef, calon naturalisasi 68 miliar, kini diincar Patrick Kluivert. Nama calon naturalisasi timnas Indonesia menyeruak. Kali ini nama calon timnas Indonesia ini masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Milien Manhoef. Nama Milien Manhoef memang masih terdengar asing di telinga publik sepak bola tanah air, namun Milien Manhoef santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Demi menggait Manhoef, Patrick Kluivert dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent pemain keturunan ke Inggris. Tim scout talent utusan Patrick Kluivert tersebut ke Pergok Tengah memantau dua pemain keturunan yang bertemu pada laga Sunderland FC versus Stoke City di ajang Piala FA 2024-2025. Kabar tersebut diungkap oleh akun seputar timnas Indonesia, yakni @footballzien_id. Tim scouting sedang bekerja. Dilaporkan bahwa tim scouting diaspora saat ini nanti malam akan menuju ke Stadium of Light untuk memantau pemain keturunan yang bermain. Kebetulan nanti malam ada laga antara Sunderland dan Stoke City di mana dua pemain keturunan Indonesia ada di dalamnya, tulis @footballzien_id. Laga yang berlangsung di Stadium of Light tersebut berhasil dimenangkan oleh Stoke City dengan skor akhir 2-1 atas tuan rumah Sunderland FC. Satu di antara dua pemain keturunan yang masuk dalam list bidikan timnas Indonesia tersebut adalah Milien Manhoef. Milien Manhoef merupakan winger lincah yang saat ini berstatus sebagai penggawa Stoke City. Sebelum berseragam Stoke City, Milien Manhoef sempat berlaga di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem. Catatan statistiknya yang begitu mentereng bersama skuad Vitesse Arnhem bisa menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk menggandeng Milien Manhoef. Manhoef memiliki pergerakan yang lincah dan kemampuan andal dalam menyisir wilayah sayap. Ia berhasil mencetak 16 gol serta menciptakan 14 assist selama memperkuat Vitesse Arnhem. Berkaca pada hal tersebut, Milien Manhoef bisa menjadi opsi menarik mesin gol anyar timnas merah putih. Diketahui, Milien Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya yang notabene berasal dari Suriname, di mana kakeknya adalah orang Indonesia.